Lagi nomor nomor 61. Kita ditanya tipe hibridisasi senyawa ClF3. Nah, Cl ini ada di golongan 7A, F juga. Kalau digambar seperti ini. Fluornya golongan 7A juga. Satu garis itu artinya sepasang elektronnya. Nah, kalau digambar masih ada 2 PeB di sekitar atom pusat. Di sini klor menyediakan 3 single elektron untuk berikatan dengan single elektron dari fluor. Jadi saya gambar dulu elektron terluarnya klor. Klor ini ada di periode 3, golongan halogen, golongan 7A. Keadaan elektron valensinya seperti ini, ada 7 elektron valensi. Nah, kalau harus menyediakan 3 single elektron untuk berikatan dengan 3 single elektron dari fluor, berarti harus terjadi perpindahan elektron dulu. Sukulit 3s, 3p, dan 3d-nya berhibridisasi dulu. Satu elektron dari sukulit 3p-nya pindah ke situ. Jadi ada 3 single elektron. Nah, elektron-elektron dari fluor yang belum berpasangan, ada 3 fluor di situ akan terikat. Tipe hibridisasinya adalah sp3d. Karena digunakan 1 orbital s, 3 orbital p, dan 1 orbital d. Jumlah ikatan kovalen koordinasi pada senyawa asam perbromat. Asam perbromat itu adalah HBrO4. Ini adalah asam oksihalogen, jadi asam yang mengandung oksigen dan halogen. Kita gambar dulu, oksigennya ada 4, oksigen golongan 6A. Saya akan kondisikan oksigennya mengelilingi atom pusatnya brom. Oksigen golongan 6A, atom pusatnya brom, ini golongan 7A. Nah, kalau terbentuk ikatan seperti itu, hidrogennya duplet, oksigennya oktet, bromnya udah oktet. Tinggal sisa oksigen yang di atas, kanan, dan bawah. Atom pusat punya PeB, atom terikatnya kurang sepasang elektron, jadi bisa terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Jumlahnya 3. Nomor 63, diketahui tetapan kesetimbangan asam fluorida adalah 1/10⁻⁴. Kita ditanya pH asam fluorida 0,1 molar. Asam fluorida ini asam lemah, jadi konsentrasi ion H+-nya bisa kita hitung dengan cara ini. Ka-nya 1/10⁻⁴, molaritasnya 0,1 molar. Jadi dapat konsentrasi ion H+-nya adalah 1 dikali 10⁻⁻²,5. pH-nya berarti min log 1/10⁻⁻²,5. Jadi jawabannya 2,5. Nomor 64, reaksi yang dapat berlangsung dari antara reaksi-reaksi berikut ini. Nah, reaksi yang dapat berlangsung itu adalah reaksi yang potensial reduksinya atau potensial selnya total lebih dari 0. Nah, di sini kita cek dulu. Dalam persamaan reaksi yang pertama, bilangan oksidasi fluor itu turun dari 0 menjadi -1. Sedangkan bilangan oksidasi I naik dari -1 jadi 0. Kalau kita cek, potensial reduksi fluor itu paling tinggi. Jadi kalau kita menghitung E0 sel di reaksi yang pertama, caranya adalah kita menghitung selisih potensial reduksi ion yang biloxnya turun atau fluor dikurangi potensial reduksi unsur yang mengalami oksidasi. Di sini I yang mengalami oksidasi. Karena potensial reduksi fluor lebih besar, berarti N0 sel ini akan lebih dari 0. Reaksinya spontan. Di reaksi kedua, kita lihat yang mengalami oksidasi itu adalah atom klor. Yang mengalami reduksi atom brom. N0 selnya berarti N0 yang tereduksi, di sini brom, dikurangi N0 klor. Karena N0 brom itu lebih kecil daripada N0 klor, pasti potensial sel yang dihasilkan di sini kurang dari 0. Jadi reaksinya tidak spontan.
atau tidak bisa berlangsung. Nomor 3, di sini yang mengalami oksidasi adalah magnesium. Dengan oksidasinya naik dari 0 menjadi +2. Yang mengalami reduksinya fluor dari 0 menjadi -1. N0 selnya berarti potensial reduksi fluor dikurangi potensial reduksi magnesium. Potensial reduksi unsur-unsur golongan halogen itu selalu bernilai positif karena unsur-unsur golongan halogen ini cenderung mudah mengalami reduksi atau menjadi anion. Sementara potensial reduksi magnesium ini logam yang reaktif, jadi yang potensial reduksinya kecil banget. Kalau gitu N0 selnya sesuatu yang positif dikurangi yang negatif pasti lebih besar dari 0. Jadi spontan. Reaksi yang bisa berlangsung jadi adalah reaksi nomor 1 dan 3. Nomor 65. Pada elektrolisis lelehan NaCl dengan elektrode inert dihasilkan 11,2 gram padatan natrium. Ini yang di elektrolisis lelehan natrium, elektrodenya inert. Jadi diagram sel elektrolisisnya kurang lebih begini. Anggap aja karbon ya. Reaksi yang terjadi di katode itu tergantung dari kation. Walaupun kationnya golongan 1A, ion logam golongan 1A, tapi karena lelehan tidak ada air, jadi ion logamnya akan mengalami reduksi atau di sini akan terbentuk endapan natrium. Akan terjadi penebalan elektrode. Kalau reaksi di anodenya kita lihat karena elektrodenya inert, kita lihat anionnya ion golongan halida. Jadi ion golongan halidanya mengalami oksidasi. Elektrodenya tidak ikut bereaksi karena inert. Nah, di reaksi ini dihasilkan 11,5 gram padatan natrium. Massa atom relatif natrium adalah 23, berarti jumlah mol natriumnya adalah massa dibagi AR 11,5 dibagi 23, 0,5 mol. Berarti elektron yang terlibat juga 0,5 mol. Kalau gitu elektron yang terlibat di anode juga sama 0,5 mol. Jadi volume gas Cl2 yang dihasilkan bisa kita hitung. Jumlah mol Cl2 berarti 0,25 mol sesuai perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien Cl2 dengan elektronnya 1:2. Jadi volumenya pada keadaan STP adalah 0,25 dikali 22,4 keadaan STP. Jadi 5,6 liter. Nah, jumlah mol elektron ini ekuivalen dengan arus listrik dalam satuan Faraday. Jadi pernyataan nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 juga benar. Nomor 66, diketahui ada 5 unsur golongan alkali tanah. Golongan 2A berarti ya. Nah, kalau dituliskan dari atas ke bawah, makin ke bawah, biasanya jari-jari makin besar. Yang jari-jarinya paling kecil itu pasti paling atas. Nah, di sini angka jari-jari yang paling kecilnya itu adalah unsur yang dikasih lambang B, kedua terbesarnya E, ketiga terbesarnya D, keempat terbesarnya C, yang paling besarnya A. Nah, unsur golongan 2A yang sebenarnya yang paling atas itu adalah Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba, barium. Nah, jadi unsur A itu adalah unsur barium. Unsur yang dimisalkan B adalah berilium. Yang dimisalkan C adalah strontium. Yang dimisalkan D adalah kalsium. Yang dimisalkan E adalah magnesium. Ba, Be, Sr, Ca, dan Mg. Nomor 67. Jika akan dilakukan penyepuhan logam magnesium dengan tembaga, maka susunan sel elektrolisis yang harus dibuat adalah yang akan disepuh itu harus kita jadikan katode. Yang akan disepuh di sini magnesium, jadi katodenya atau elektrode nomor 1 itu adalah magnesium. Yang harus dijadikan anode itu adalah pelapisnya, berarti pelapisnya harus tembaga. Elektrolitnya ini harus punya ion tembaga juga, supaya nanti ion itu mengendap di katode. Jadi nomor 1 Mg, nomor 2-nya Cu,
Nomor 3-nya larutan yang ada ion Cu2 plusnya. Udah cocok yang A nih. Karena di larutan CuSO4 kan ada ion tembaga. Nomor 68. Diketahui hasil kali kelarutan ion logam alkali tanah dalam beberapa anion berikut ini. Nah, kalau kita lihat di sini, cara paling mudah untuk memisahkan ion Mg dan Ca adalah menggunakan larutan yang mengandung ion. Nah, kita mau membedakan Mg sama Ca ini. Kita lihat aja nih apa bedanya. Ternyata kelarutan ion Mg itu lebih kecil di dalam ion hidroksida. Kalau dalam SO4 dan CrO4 lebih besar. Jadi cara paling mudah membedakannya kita gunakan ini aja ya. Nanti kalau larutannya mengandung Mg akan larut dalam ion sulfat dan kromat. Kalau larutannya mengandung ion kalsium, dia akan larut dalam sulfat dan kromat. Jadi paling mudah gunakan ion sulfat dan kromat. Nomor 69. Berdasarkan data pada soal yang tadi yang sebelumnya, kalau kita punya larutan strontium nitrat, barium nitrat, dan kalsium nitrat dilarutkan dalam larutan basa, maka urutan endapan yang akan terbentuk adalah kita lihat dalam basa atau dalam ion OH- mana yang paling sukar larut. Kalau dilihat ini makin ke bawah kelarutannya makin besar. Jadi yang mengendap itu adalah ion yang paling atas ya. Nah, ini senyawa kita mengandung Sr, Ba, dan Ca. Kelarutan dalam ion OH-nya makin ke bawah makin besar. Jadi yang akan mengendap itu pasti kalsium hidroksida dulu. Terus kemudian yang akan mengendap lagi adalah strontium hidroksida. Nah, barium hidroksida itu dia akan larut. Karena kelarutannya besar. Ca, Sr, Ba urutannya. Yang C. Nomor 70, diketahui KSPMgOH 2 kali pada suhu tertentu adalah 4 kali 10 pangkat min 12. MgOH 2 kali berarti tidak terurai seluruhnya. Kelarutannya atau konsentrasi ion-ionnya bisa kita misalkan dulu. Dimisalkan S dan 2S sesuai perbandingan koefisien. Nah, yang disebut nilai KSP itu adalah hasil kali kelarutan atau konsentrasi ion-ion yang terbentuk di sini. Dipangkatkan koefisien. KSP-nya 4 dikali 10 pangkat min 12. Konsentrasi Mg-nya tadi dimisalkan S dan OH-nya 2S. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 12 di sini akan sama dengan 4S pangkat 3. Jadi diperoleh nilai S-nya adalah 1 dikali 10 pangkat min 4. Konsentrasi ion OH- atau kelarutannya tadi dimisalkan sama dengan 2S. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 4. Pada saat itu pOH larutannya berarti 4 min log 2. pH-nya adalah 10 ditambah log 2 ya. 14 dikurangi pOH. Log 2 0,3. Jadi 10 ditambah 0,3. 10,3.